Selamat siang pemirsa, saya Jane Puhili, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam Dialog Raivoy. Kali ini hanya di Sentani TV. Kita ketahui bersama menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19. Proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang semula dilakukan melalui interaksi langsung di ruang kelas, kini tidak lagi dapat dilakukan antara guru dan murid, yang mana harus dibatasi dengan ditiadakan sama sekali demi mencegah penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan yang mengharuskan setiap individu melakukan social dan physical distancing, bukan pengecualian dalam interaksi belajar mengajar antara guru dan murid. Untuk itu, saat ini saya bersama dengan 3 narasumber yang telah hadir di sini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Protasius Lobia, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik, Boy, selamat pagi, pemirsa. Yang di sebelah ada Bapak Ted Mukai, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik. Selanjutnya ada Bapak Jimmy Fitoin, selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Jayapura. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik pemirsa di rumah, kita akan berbincang bersama dalam dialog kali ini dengan tema pendidikan di masa pandemi COVID-19. Baik, kita langsung saja. Saya akan awali dengan pertanyaan yang pertama kepada Bapak Protasius. Bapak, bagaimana kebijakan Bapak, khususnya dalam hal ini Pemprov Papua, Dinas DP2AD, di masa pandemi COVID ini, khususnya bagi SMA dan SMK? Baik, terima kasih. Kebijakan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten, kota itu tidak berubah dari sudut kurikulumnya, tapi pola pendekatannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Pada kondisi yang tidak normal seperti saat ini yang kita alami di Papua, kebijakan yang kita lakukan untuk SMA dan SMK, yang pertama, kita ingin pastikan bahwa setiap guru itu dengan keluarga aman, sehat, bebas dari corona. Itu yang pertama, karena rohnya pendidikan itu ada pada guru. Yang kedua, anak-anak, warga belajar atau peserta didik juga dalam kondisi sehat. Dan yang ketiga, peran serta orang tua. Nah, dalam kondisi corona ini, tidak ada pendekatan pembelajaran secara tatap muka. Artinya, sonanisasi pendidikan ini juga dibarengi dengan zona COVID. Setiap kabupaten pasti sudah punya penetapan tentang zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Proses pendekatan pembelajaran ini kan disesuaikan dengan kondisi. Daerah yang tidak ada virus corona, pembelajarannya secara normal, bisa dilakukan secara tatap muka langsung seperti biasa. Tapi daerah yang bukan hijau, maka pendekatannya harus dilakukan secara yang tadi disampaikan, online atau pendekatan pembelajaran mandiri. Nah, strategi yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini memastikan, karena dana BOS untuk revisi dana BOS untuk kebutuhan jaringan yang dilakukan oleh sekolah ini, prosesnya kan lambat turun. Maka provinsi memastikan segala hal yang berhubungan dengan hak guru, gaji, tunjangan itu harus tepat waktu. Untuk apa? Saat ini guru membutuhkan banyak pulsa untuk dia secara online menelpon siswa. Bayangkan kalau seorang guru mengajar satu kelas saja 3-4 minimal, maka dia harus berturut-turut berkomunikasi dengan anak. Kalau itu secara online. Kalau dia 3 kelas, maka habis pulsa. Kondisi pertimbangan ini yang kita pastikan hal-hal yang menyangkut hak guru itu harus dilakukan. Kedua, saat ini kita lakukan revisi APBD. APBD ini direvisi, lebih besarnya biaya akan diarahkan kepada
proses pembelajaran dalam masa COVID itu. Lalu yang berikut secara mandiri. Peran orang tua saat ini sangat penting. Jadi harus kita ingat bahwa Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas itu berbicara tentang tanggung jawab pendidikan itu ada 3 pilar utama. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Saat ini corona menuntut 3 pilar ini bertindak dalam kewajibannya dalam menjaga proses pembangunan pendidikan. Pemerintah sudah berusaha regulasi, petunjuk sampai ke pembiayaan, sampai kepada mengendalikan siswa dan guru. Sekarang bagaimana peran orang tua menurut undang-undang itu seperti apa? Keluarga. Nah, saya secara pribadi, saya percaya saat ini orang tua setiap hari menemani anak, baik pembelajarannya secara daring maupun juga manual, buku. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau anak-anak itu jauh dari pendekatan secara daring maupun bukunya tidak ada dan orang tuanya kemampuan baca tulisnya kurang. Maka disinilah dituntut guru sebagai orang yang berada di garis depan harus memiliki peta tentang siswa saya, anak murid saya ini latar belakangnya seperti apa, kemampuannya dia seperti apa, di mana tempat tinggal. Ya kalau orang tuanya aktif, rajin dan lain, kan tidak perlu harus guru melakukan pendekatan jalan ke sana. Saya lihat di televisi juga, di Jogja itu ada guru yang jalan sekian jauh untuk hanya datang untuk menemui peserta didik untuk mengajar. Nah, pola seperti ini saya percaya banyak guru yang masih punya karakter dan punya prinsip bekerja seperti itu masih ada. Itu kira-kira gambaran kita yang lakukan. Lalu kami sangat penting Bapak Kadis. Kami di pendidikan itu bicara sonanisasi itu sangat tergantung pada 3 hal zona. Itu kewenangan kabupaten kota. Kabupaten kota pasti sudah menetapkan, Kabupaten Jayapura sudah pasti menetapkan wilayah daerah merah, daerah kuning untuk COVID. Tetapi di teman-teman Kominfo juga mestinya membuat zona tentang wilayah yang sudah terakses jaringan itu yang mana, yang belum terakses itu yang mana. Sehingga kami di pendidikan itu mudah. Nah, kami dimudahkannya karena hampir rata-rata sekolah kami, SD, SMP, dan SMA yang sudah punya ujian secara online, UNBK itu secara otomatis proses belajar secara online itu bisa kita tahu titik-titik mana yang dilakukan. Lalu jangan lupa juga teman-teman dari PLN juga harus melakukan pemetaan tentang bagaimana daerah mana yang jaringan listrik itu masuk dan kapan itu listrik nyala dan kapan seperti itu. Ini semua gerakan, semua komponen, semua lembaga sekarang ini harus menyatu untuk memberikan support kepada bagaimana penyelenggaraan pendidikan secara manual maupun secara online. Saya percaya di Kabupaten Jayapura itu pendidikan kontekstualnya sudah terlalu banyak, bahkan buku-buku yang saya ingat Kepala Dinas Provinsi waktu lalu membagi radio dan televisi ke distrik Ebungfa ya seperti itu. Nah, pola seperti ini harapnya kita semua ini LSM, masyarakat semua berpartisipasi untuk memberikan support yang intinya masa pandemi ini tidak boleh sampai mutu pendidikan itu turun. Partisipasi anak dalam proses KBM-nya jangan sampai menurun. Itu yang kita lakukan. Nah, itu seperti itu. Baik Bapak, terkait pembelajaran dari rumah, kira-kira pemerintah Provinsi Papua sendiri ini kebijakan ini sampai kapan akan berakhir? Karena menurut Menteri Pendidikan akan sampai Desember. Bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, terima kasih. Jadi itu tadi kami dalam provinsi itu sedang melakukan pemetaan. Pemetaan itu tergantung tadi. Makanya saya hari Rabu lalu di Kerom, kita ingin Pemda Kabupaten Kota sudah pemetaan tentang sebaran COVID. Jika itu ada, maka Dinas Pendidikan itu sangat mudah melakukan pemetaan tentang bagaimana proses pendekatan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari Kominfo juga sudah ada peta tentang daerah mana yang sekolah-sekolah ini bisa terakses jaringan. Kalau itu ada, maka kita mudah untuk melakukan proses pendekatan pembelajarannya melalui daring atau tatap muka secara langsung seperti itu. Baik Pak Ted. Terkait dengan apa yang Pak sampaikan, apakah
Dinas Pendidikan khusus Kabupaten Jayapura untuk tingkat SMP dan PAUD apakah sama atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Untuk pendidikan dalam masa COVID, yang pertama ini kita tidak undang itu COVID untuk datang. Ini wabah yang tiba-tiba datang, dan bagaimana juga kita bekerja menyiasati supaya anak-anak tetap belajar di rumah. Ya, sudah edaran dari Presiden dan Menteri dan semua, anak-anak itu harus libur. Diliburkan, tinggal di rumah, tapi mereka tetap belajar di rumah. Nah, itu yang ya kita harus mencari cara bagaimana supaya anak-anak itu di karantina mandiri, tapi mereka tetap belajar. Nah, upaya itu yang kita lakukan, mulai dari kita coba bekerja secara terintegrasi dengan teman-teman di Kominfo, dengan teman-teman PGRI, guru-guru dilibatkan. Kominfo punya media itu Radio Kenambai Umbai, kita gunakan, dan guru-guru kita latih, mereka mengajar di Radio Kenambai Umbai. Itu ada untuk TK, untuk SD, untuk SMP, pergantian, dan itu jalan dalam masa COVID yang sekarang ini, sampai dengan sekarang kan sudah masuk libur. Kemudian juga belajar secara online. Online itu lewat media ya handphone, khusus yang punya HP Android, anak-anak murid itu guru bisa memberikan pelajaran langsung dari rumah, dan dia bisa berinteraksi dengan anak-anak, tugas-tugas, dan lain-lain. Tapi ini pun juga ada masalah karena tidak semua anak itu punya HP Android. Jadi ya hampir 50% lebih itu untuk daerah yang terjangkau akses internet, itu 50% lebih itu tidak punya HP Android. Nah, yang punya HP Android, ada yang punya anak sendiri, ada yang orang tua punya, orang tua juga memberikan itu untuk anaknya pakai belajar. Nah, ini juga jalan. Tapi kalau kita bilang tidak efektif, juga tidak efektif karena ya tergantung pulsa, juga tergantung juga apa itu orang tua, kalau dia lagi pakai handphone misalnya, anak-anak tidak bisa pakai, macam-macam lah itu. Tapi yang saya bilang juga tidak efektif itu karena sebagian besar anak-anak itu tidak memiliki HP Android. Dan ini juga datanya itu menunjukkan sebagian besar itu anak-anak asli Papua, mereka yang tidak punya. Nah, ini sekolah juga dengan berbagai cara, ya yang pembelajaran offline itu ya, sekolah memberikan tugas, orang tua ambil di sekolah, dan mereka pulang, kerjakan di rumah, datang lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, datang lagi ke sekolah, seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan dalam masa pandemi ini di tahun ajaran 2019-2020 yang baru berakhir kemarin. Kita juga kemarin juga sudah mulai dengan televisi di TV kabel ya, jaringan TV kabel itu yang Kenambai Umbai belajar, termasuk yang radio tadi, televisi juga kita mulai. Nah, sekarang kita ada dalam tahap pelatihan untuk guru-guru. Mereka akan dibekali, dan mereka akan membuat konten-konten untuk di TV kabel. Nah, kita harap di tahun ajaran baru ini kan hampir 15.000 pelanggan, jadi cukup banyak lah data yang dikeluarkan oleh jaringan TV kabel Papua. Itu yang kita lakukan, jadi anak-anak juga nanti bisa belajar melalui televisi, melalui radio. Di televisi pun juga yang sementara kemarin itu kita juga sudah lakukan,
kita pakai konten-konten yang rumah belajar dari kementerian, itu semua sudah jalan. Tinggal ini kita perlu orang tua itu mengarahkan anak untuk harus belajar, ini yang penting. Kalau orang tua malas tahu, ya sama dengan anak-anak tidak belajar. Jadi dalam masa ini kita memang berharap itu peran orang tua itu bisa menggantikan peran guru. Jadi orang tua harus bisa mengarahkan anak belajar, khusus jam-jam belajar itu kalau bisa sudah ditentukan di rumah oleh orang tua. Ini jam anak belajar, jadi kalau ada orang mau ke rumah juga harus dibilang tidak boleh. Atau ada siapa saja mau datang atau ini tidak boleh datang ke rumah karena ini jam belajarnya anak, tidak boleh diganggu. Ini yang perlu kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua, ya termasuk kami juga di dinas yang mengarahkan seperti itu. Jadi ini kita harus sama-sama bisa berperan untuk anak-anak bisa belajar. Hal yang lain itu di masa pandemi ini kita juga di Kabupaten Jayapura sudah membagi zonasi. Zonasi berdasarkan penyebaran itu COVID-19. Daerah merah itu Sentani Timur, Sentani, Waibu, Sentani Barat, ya kemarin masuk Demta, tapi sekarang juga di Depapre sudah menyebar. Jadi untuk zona merah, kuning itu kita tidak itu tetap belajar di rumah. Untuk zona hijau ini yang kita coba untuk di tahun ajaran baru mereka bisa belajar seperti biasa. Hanya kita sudah juga buat pemetaan dengan memperhatikan protokol dari penanganan COVID-19. Jadi kalau satu kelas itu untuk SMP yang daya tampung 32, kita 50% saja, 16. Kalau yang SD itu daya tampung satu ruangan itu 28, ya kita 14 saja. Jadi itu nanti tinggal kita pakai sistem shift atau juga kita mengurangi jam pelajaran dari 1 jam misalnya 40 menit atau 35 menit kita kurangi ke 30 misalnya supaya ya anak-anak belajar nanti yang shift berikut tidak boleh pulang terlalu sampai sore atau malam. Nah, ini juga sudah kita lakukan untuk bagaimana nanti di tahun ajaran yang baru itu proses belajar anak-anak ini tetap bisa jalan. Tapi ya nanti juga kita akan dengan tim gugus tugas akan bicarakan dengan Pak Bupati, semua kita akan bicarakan khusus untuk zona-zona hijau ini kita juga akan pertimbangkan apakah bisa jalan atau tidak, itu nanti keputusan di tim gugus tugas. Tapi skenarionya, skemanya dengan pemetaan itu sudah kita lakukan. Kita akan, kalau siap jalan, kita akan jalan. Nah, radio ini juga teman-teman di Kominfo yang lalu kan hanya sampai di wilayah pembangunan 3, tapi saya dengar juga sekarang frekuensinya sudah di ini, jadi bisa dilerai sampai Yapsi dan Kaure. Jadi ini, ya ini upaya kita bersama. Kita bekerja terintegrasi, kolaborasi, ya kita harap ini semua bisa jalan. Ya guru-guru juga, saya pikir mereka punya semangat juga tinggi. Ke depan kita harapkan dengan apa yang kita lakukan sekarang, kita sudah bisa melakukan lebih luas lagi jangkauan untuk televisi dan lain-lain sampai ke sekolah-sekolah yang daerah 3T itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Jimmy, terkait dengan proses belajar mengajar yang berlangsung selama masa pandemi ini, Bapak selaku Ketua PGRI bagaimana mengkoordinir guru-guru untuk proses belajar ini? Baik, terima kasih. Yang pertama itu kita selaku
organisasi profesi yang merangkul semua rekan-rekan guru dari jenjang TK sampai perguruan tinggi. Saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kita ini tidak pernah membayangkan, tidak pernah juga merencanakan proses mempersiapkan diri untuk menghadapi proses pembelajaran dengan situasi seperti ini. Sehingga memang untuk mengawali menghadapi proses pendidikan dengan di tengah-tengah COVID ini, awalnya memang kami berkesimpulan bahwa tidak efektif, tetapi kita juga tidak menyerah sampai di situ. Kita mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, juga lembaga-lembaga pemerhati pendidikan yang sama-sama bisa kita berkolaborasi, bersinergi untuk bagaimana mencari metode yang tepat untuk bagaimana proses ini tetap berjalan, pendidikan tetap berjalan. Dan salah satu yang kami anggap paling ampuh itu adalah dengan menggunakan proses pembelajaran daring atau dalam jaringan itu. Ini kami anggap bisa mengatasi situasi pandemi yang sedang berjalan. Tetapi itu hanya di daerah yang terjangkau akses internetnya di kota ya. Sementara pinggiran dan yang agak terisolir itu tidak bisa untuk menggunakan proses pembelajaran menggunakan metode daring ini. Nah, terpaksa kami mencoba komunikasi lagi dengan rekan-rekan guru dalam hal ini di dalam pengurusan bagaimana kita membantu memberikan saran, memberikan informasi lain kepada pemerintah dalam hal ini pendidikan untuk teman-teman yang di daerah pinggiran ini juga bisa melaksanakan proses pembelajaran yang tidak kalah seperti yang di kota. Itu bagaimana penerapannya? Kita menggunakan proses luring atau luar jaringan itu salah satunya tadi yang sudah disinggung Pak berdua, kita menggunakan metode manual pelajaran seperti biasa, tetapi tidak ada tatap muka. Guru memberikan tugas, guru juga meminjamkan buku yang selama ini tersimpan dalam perpustakaan yang mungkin siswa hanya gunakan dalam perpustakaan, tetapi diberikan kepada siswa diberikan penugasan, dibuat tugas jadi dikumpul dalam bentuk portofolio, kemudian juga penilaian itu dilakukan, evaluasi dilakukan juga dalam bentuk guru itu. Ya, memang juga ini tadi saya sebut dari awal tidak maksimal juga, tetapi kita tetap tidak menyerah. Apapun caranya, apapun strateginya akan kita cari cara lain lagi untuk kita membuat sehingga yang di kota dan pinggiran itu tidak ada ketimpangan dalam proses pendidikan ini berjalan. Kalau untuk skill kualitas daripada para guru saya kira tidak ada masalah. Semua guru-guru di Kabupaten Jayapura sangat luar biasa. Yang hanya membuat terjadi tidak maksimalan proses pendidikan antara kota dan pinggiran itu hanya ketersediaan sarana saja. Kalau sarana itu tersedia untuk semua sekolah itu sama sampai ke pinggiran, saya kira Kabupaten Jayapura dalam cita-cita kita untuk menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pendidikan berbasis IT itu akan terwujudkan. Karena guru-guru kita sangat memiliki skill, kemampuannya itu sangat luar biasa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait pendidikan di masa pandemi COVID-19 setelah jeda.